Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube Info Aura Panca. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan Morowali adalah masalah ketidakadilan. Berbeda dengan keterangan dari pernyataan Bapak Delis Julkasen Hehi Bupati Morowali Utara, dan keterangan pernyataan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Pemicu adanya bentrokan di Morowali itu disebabkan adanya provokator dan bukan TKA Cina yang memulai bentrokan. Jadi seakan apa yang kita lihat pada video-video amatir yang beredar soal bentrokan antara TKA China dan TKI lokal yang jumlahnya begitu banyak, mereka termakan hasutan provokator. Dan bagaimana para buruh TKA China yang sudah mempersiapkan diri di dalam video yang kita lihat, mereka mempersiapkan dengan senjata tongkat yang mereka buat untuk menghadapi TKI lokal. Dan jika dikatakan ada penyusup yang memprovokasi, niat dan tujuannya untuk apa? Mustahil jika perusahaan besar China di Morowali, tidak ada pengamanan yang ketat. Jika itu dikatakan mereka menjarah, merampok, karena fakta yang ada, mereka menuntut keadilan sebagai buruh pekerja lokal, dan mereka bukan melakukan perbuatan kriminal. Dan masalah di Morowali memang sering terjadi, soal upah buruh yang dibedakan dengan TKA China, padahal kerjanya atau bidang yang dikerjakan sama, namun TKA China bisa dibayar dengan gaji yang berlipat-lipat, padahal mereka yang mengeruk kekayaan tambang di Morowali, Sulawesi Selatan. Juga soal pengamanan di pabrik yang suka terjadi ledakan, hingga membahayakan nyawa pekerja, dan baru-baru ini juga viral seorang perempuan cantik yang bernama Nirwana Sele, yang tewas terbakar di area PT GNI. Dikutip dari Kompas TV, kebakaran diduga akibat ledakan tungki di smelter PT GNI pada Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022, pukul 3. Woi, tabakan orangnya. Dan banyak persoalan-persoalan soal buruh lokal di Morowali, yang hak-haknya belum dipenuhi. Jadi jangan hanya rakyat yang disalahkan, karena intinya ada ketidakadilan yang dirasakan oleh para buruh lokal di Morowali. Dan permasalahan buruh ini terjadi di tiap provinsi daerah, di mana sudah kita ketahui, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro dengan rakyat, di antaranya Undang-Undang Omnibus Law, Perpu Cipta Kerja dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dirasakan oleh rakyat tidak berpihak untuk kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat. Seperti yang saya kutip dari channel YouTube-nya Rocky Gerung, yang mengatakan bahwa masalah bentrokan di Morowali antar TKA China dengan TKI Indonesia, itu bukan hanya menyebut soal adanya provokator atau penyusup, bukan itu intinya, dan jika provokator niat dan harapannya untuk tujuan keadilan atau ingin menuntut hak-haknya kepada pemerintah, apa itu yang disebut dengan perbuatan kriminal? Dan apakah perusahaan asing China yang mengeruk hasil kekayaan tambang di Morowali, yang aturan juga kebijakan yang dibuat, lebih menguntungkan untuk investor asing China dan untuk para TKA China itu bukan disebut kriminalitas? Intinya jika ada keadilan dan keseimbangan status sosial yang positif, antara pemilik perusahaan investor asing, tenaga kerja lokal, tentunya permasalahan buruh di Indonesia tidak akan kacau, ruwet, dan terjadi demo di mana-mana. Tapi entah kenapa pemerintah tetap saja menerbitkan undang-undang ataupun pengganti undang-undang yang telah ditolak ataupun aturan itu belum memenuhi hak-hak rakyatnya atau para buruh pekerja. Malah para pengamat politik, para buruh, menilai aturan itu lebih menguntungkan para investor dan tenaga kerja asing. Tentunya pemerintah sangat paham, kenapa rakyat, para buruh, turun ke jalan menuntut hak-haknya atas kebijakan dan aturan yang dirasa tidak berpihak untuk rakyat, dan saat rakyat turun, malah yang terjadi, ada juga demo tandingan yang jumlahnya gak begitu banyak, yang seakan memberi kesan bahwa mereka yang turun berdemo mendukung kebijakan dan aturan pemerintah. Padahal rakyat sudah cerdas siapa mereka, dan jika terjadi bentrokan, maka rakyat yang disalahkan, dibilang telah berbuat anarkis, bla 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 bla. Omnibus Law Cipta Kerja. Kawan-kawan, yang pertama saya ingin mengungkapkan bahwa Omnibus Law betul adalah hukum. Betul Omnibus Law akan menghapus perlindungan dari teman-teman buruh. Benar, Omnibus Law akan mengambil tanah petani dengan lebih mudah atas nama pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Benar, Omnibus Law akan melanggengkan usaha di bidang pendidikan yang membuat komersialisasi pendidikan, yang membuat banyak anak-anak Indonesia tidak bisa bersekolah, apalagi berkuliah. Dan benar, Omnibus Law akan mencelakakan perempuan, akan mencelakakan kita semua. Tetapi kawan-kawan, yang saya mau katakan, Omnibus Law lebih dari sekedar hukum. Kalau begitu, apa sesungguhnya undang-undang Omnibus Law itu? Undang-undang adalah wajahnya. Yang sesungguhnya adalah nafsu untuk merampas seluruh kekayaan Indonesia seolah-olah legal, seolah-olah tidak bisa dihukum karena korupsi, dan seolah-olah atas nama kepentingan rakyat. Omnibus Law hanyalah wajah dari sebuah pemerintahan yang otoriter.
Dan inilah pendapat dari pengamat politik, Rocky Gerung dalam dialognya dengan wartawan senior FNN, Hersu Beno di channel YouTube mereka yang menanggapi soal bentrokan di Morowali Utara. Rocky Gerung mengatakan masalah di Morowali adalah ketidakadilan. Eksploitasi sumber daya alam kita ya, dan juga soal konservasi lingkungan. Kita lanjutkan ngomong lingkungan, tapi ini lebih persoalan tambang nikel yang ada di Morowali Utara, dan seperti dikatakan oleh Kapolri bahwa ada 17 orang yang akan sudah ditetapkan jadi tersangka, dan dilihat dan menyatakan juga ini ada provokatornya. Ini tapi orang kemudian melihat, waduh, kok pendekatannya seperti itu ya, gitu. Anggota DPD juga mencapai ini simplistis sekali ya, kalau ini akhirnya hanya menghukum orang gitu, tapi persoalan sesungguhnya tidak bisa terselesaikan. Ya, kita tahu bahwa Morowali itu adalah simbol perlawanan rakyat. Jadi rakyat nggak mungkin diprovokasi kalau dia nggak lihat keadilan di situ. Dan dianggap bahwa seolah-olah kalau provokatornya ditangkap maka selesai masalah. Kalau airnya udah dimatikan maka nggak ada lagi yang mengalir. Ini mata air yang nggak mungkin dibendung gitu kan. Jadi keresahan rakyat karena melihat ketidakadilan itu, mata air keadilan itu nggak bisa dibendung oleh slogan-slogan ini provokator, ada pihak luar masuk di situ, dan mungkin juga memang ada pihak luar masuk di situ. Tapi kalau bara sosial nggak ada di situ, puntung apapun yang dilempar di situ, nggak ada jerami, ya nggak ada kebakaran. Jadi Pak Sigit terlalu dini, bahkan terlalu tadi betul sih terlalu simpel untuk mengatakan ini adalah provokator. Di dalam ilmu kriminal itu soal keresahan politik, soal keresahan buruh itu nggak ada provokatornya. Yang ada adalah fakta ketidakadilan. Jadi kesenjangan itulah yang memprovokasi rakyat. Jadi apa yang menyebabkan ketegangan di situ berubah menjadi kerusuhan? Ya provokatornya istana, karena istana membuat kebijakan yang tidak pro pada rakyat itu. Memang ada sebagian orang yang merasa udah enak nanti ada kemajuan ekonomi, tetapi secara utuh orang melihat itu enclave, itu sesuatu yang eksklusif yang nggak bisa diakses oleh rakyat. Jadi rakyat betul-betul menganggap dia cuma bekerja di situ. Lebih dari itu dianggap dia pekerja nomor 2, karena pekerja nomor 1 adalah pekerja Cina. Kan itu yang mesti dimengerti oleh Pak Kapolri. Saya kira Pak Kapolri tahu ini, tapi dia nggak bisa ucapkan itu karena itu akan menyangkut analisis yang panjang tentang modus investasi, tentang kenikmatan khusus yang diberikan oleh pemerintah pada pemodal besar di situ. Nah, tentu Sigit nggak bisa lakukan itu kan. Tapi jangan dia langsung bypass bahwa ini adalah soal provokator ya. Menteri Tenaga Kerja bagus, dia paham bahwa di balik ini ada soal perencanaan ekonomi politik yang kacau. Nah, bagi LS masyarakat sipil tahu dari awal yang memonitor semua industri bahwa itu adalah pemerasan kapital terhadap hak rakyat atas lingkungan, hak rakyat atas keadilan sosial. Jadi kompleks masalahnya. Nah, ini yang harus kita lihat. Kalau misalnya Morowali kemudian menginspirasi gerakan-gerakan perlawanan di tempat yang lain, maka artinya nggak ada lagi provokator. Rakyat sendiri memprovokasi dirinya karena ketidakadilan. Itulah pernyataan atau pendapat pengamat politik dari Rocky Gerung bahwa masalah Morowali adalah karena adanya ketidakadilan terhadap rakyat. Dan itu dirasakan hampir di tiap daerah. Terima kasih sahabat YouTube Info Aura Panca, sudah menyimak sampai akhir. Jika bermanfaat jangan lupa share, subscribe, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.